Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan metode penelitian bab 1 sampai bab 3 dengan judul Pengaruh Lingkungan Kerja dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Inspirasi Bisnis Nusantara. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu dengan saya sendiri, Sri Rahayu dengan NIM 64232072. Yang kedua ada Alia Kanaya Alvita dengan NIM 64231977. Yang ketiga ada Setiawati dengan NIM 64231912. Yang keempat ada Rahyuni Puspitasari dengan NIM 64232070. Dan yang terakhir ada Dea Triwahyuni dengan NIM 64232005. Latar belakang karyawan adalah aset penting dalam pencapaian tujuan perusahaan. Lingkungan kerja dan kepemimpinan mempengaruhi kenyamanan dan produktivitas. Hal sekeliling sudah berdiri dari tahun 2023 sebagai inovasi terbaru. Penelitian ini bertujuan untuk menyadari pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan kepemimpinan yang efektif. Yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh keduanya secara simultan terhadap kinerja. Yang ketiga, manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis. 1. Menambah literatur tentang pengaruh lingkungan kerja dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, menguji teori kepemimpinan dan lingkungan kerja. Dan yang ketiga adalah memberi dasar bagi model teoritis yang lebih komprehensif. Manfaat praktikal bagi manajemen, dasar keputusan strategis. Yang kedua, bagi HRD adalah dasar untuk perumusan kebijakan kerja. Yang ketiga, bagi karyawan adalah untuk meningkatkan kesadaran dampak lingkungan dan kepemimpinan. Dan yang keempat adalah bagi perusahaan lain itu sebagai referensi. Selanjutnya ada dari ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini mencakup seluruh karyawan HAUS cabang keliling Margonda yang berjumlah 40 orang, berlokasi di Jalan Margonda, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jakarta Barat. Penelitian ini berfokus pada 3 variabel utama, yaitu lingkup kerja X1, gaya kepemimpinan X2, dan kinerja karyawan. Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan skala ya atau tidak dan dianalisis menggunakan aplikasi SPSS versi 20. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengimplementasikan ilmu dan teori yang telah dipelajari dalam mata kuliah metodologi penelitian bisnis dan statistika dalam konteks praktik di lapangan. Selanjutnya ada dari landasan teori. Landasan teori ini dalam penelitian terdiri dari 3 konsep utama, yaitu lingkungan kerja, gaya kepemimpinan, dan kinerja karyawan. Lingkungan kerja menurut Sodibjo tahun 2008 dan Siagan 2014 adalah segala sesuatu di sekitar karyawan yang dapat mempengaruhi kenyamanan dan efektivitas dalam melaksanakan tugas. Lingkungan ini mencakup aspek fisik seperti suhu, pencahayaan, kebersihan, dan non-fisik seperti hubungan antar pegawai dan tekanan kerja. Selanjutnya, gaya kepemimpinan didefinisikan sebagai proses membimbing, memengaruhi, dan mengarah karyawan untuk mencapai tujuan organisasi menurut Fahmi 2012 dan Robit 2016 yang dapat diterapkan sebagai melalui berbagai pendekatan seperti gaya direktif, suportif, dan partisipatif. Sementara itu, kinerja karyawan adalah hasil kerja yang didapat berdasarkan tanggung jawab dan standar tertentu, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sebagaimana dijelaskan oleh Ardi. Ketiga teori ini menjadi dasar untuk memahami bagaimana variabel-variabel tersebut saling berhubungan dan mempengaruhi dalam konteks kerja di HAUS keliling cabang Margonda Depok. Landasan teori yang kedua yaitu kepemimpinan berperan penting dalam organisasi karena mampu mempengaruhi dan mengarahkan bawahan untuk mencapai tujuan. Kreiner dan Nikici 2005 menyebutkan sebagai proses pengaruh sosial. Terdapat 4 gaya kepemimpinan yaitu direktif, suportif, partisipatif, dan berorientasi prestasi yang masing-masing berdampak berbeda terhadap kinerja kerja.
Lingkungan kerja adalah segala hal di mana karyawan yang memengaruhi pelaksanaan tugas. Menurut Avandi 2018, hal ini mencakup fasilitas seperti AC, pencahayaan, dan suasana kerja yang nyaman. Danang 2015 menambahkan bahwa lingkungan kerja mencakup unsur fisik dan non-fisik yang berdampak pada produktivitas. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa lingkungan kerja kepemimpinan dan pengawasan memiliki hubungan yang signifikasi terhadap kinerja karyawan. Adapun kerangka penelitian, yaitu yang pertama ada lingkungan kerja sebagai X1 yang mencakup kondisi fisik dan non-fisik yang mempengaruhi kenyamanan kerja. Yang kedua yaitu ada gaya kepemimpinan sebagai X2 yang mencerminkan cara memimpin, memotivasi, dan mempengaruhi bawahan. Yang ketiga yaitu ada kinerja karyawan yaitu Y, yaitu hasil kerja karyawan berdasarkan kualitas dan kuantitas sebagai tujuan perusahaan. Poin selanjutnya yaitu deskripsi hubungan antar variabel. Deskripsi hubungan antar variabel lingkungan kerja yang kondusif dan gaya kepemimpinan yang baik dapat meningkatkan semangat dan kinerja karyawan. Kombinasi keduanya memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap kinerja dibandingkan jika hanya salah satu yang diperhatikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai gambar dari halaman yang sudah terlihat, yaitu kerangka pemikiran. Jadi, model ini menjelaskan bagaimana kedua variabel independen, lingkungan kerja dan gaya kepemimpinan, X1 dan X2, mempengaruhi variabel independen, yaitu kinerja karyawan atau Y, yang artinya masing-masing variabel independen ini memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja karyawan. Ada juga pengaruh simultan atau gabungan dari X1 dan X2 terhadap Y. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hipotesis penelitian. Jadi, pada judul yang kami ambil terdapat 3 hipotesis, yaitu hipotesis 1, ada pengaruh positif dan signifikan antara lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Hipotesis 2, ada pengaruh positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Hipotesis 3, lingkungan kerja dan gaya kepemimpinan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Hipotesis ini akan diuji menggunakan metode kuantitatif seperti regresi linear berganda. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pembahasan dari bab 3. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, yaitu penelitian yang mengumpulkan data berupa angka untuk menguji hipotesis dan menganalisisnya menggunakan statistik. Yang kedua itu ada sumber data. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden tanpa perantara. Terkait pengaruh lingkungan kerja dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan, Sugiono 2018. Yang ketiga itu ada populasi. Populasi penelitian mencangkup seluruh individu yang relevan dengan isu penelitian dan penting untuk memastikan representasi yang akurat. Dalam penelitian ini, populasinya adalah 40 karyawan haus keliling cabang Margonda Depok, dengan data dikumpulkan melalui kuesioner dan diolah menggunakan SPSS versi 20. Lalu yang keempat itu ada sampel. Sampel penelitian terdiri dari individu yang memiliki karakteristik relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini digunakan teknik sampel jenuh, yaitu seluruh populasi sebanyak 40 karyawan haus keliling cabang Margonda Depok. Dan selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu lingkungan kerja dan gaya kepemimpinan merupakan 2 faktor penting yang mempengaruhi kinerja karyawan. Lingkungan kerja yang nyaman, baik dari aspek fisik maupun non-fisik, dapat meningkatkan produktivitas. Sementara itu, gaya kepemimpinan yang sesuai seperti direktif, suportif, partisipatif, atau berorientasi prestasi dapat mendorong motivasi dan keterlibatan karyawan dalam mencapai tujuan organisasi. Demikian presentasi yang kami dapat sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau hal yang kurang berkenan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.